Ibadahmu yang sejati adalah penyerahan anggota-anggota tubuhmu seluruhnya yang merupakan ibadah yang kekal, ibadah yang utuh, ibadah yang berkenan. Selamat pagi sahabat yang baik. Kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Sahabat yang baik, hari ini kita akan berbicara tentang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sahabat yang baik, pada saat kita berbicara tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, diawali dengan kata aku menasehatkan kamu. Pada kata ini bukan berarti sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Nasihat di sini bukan sesuatu yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan. Tetapi ini adalah suatu kata yang menunjuk pada suatu panggilan untuk hidup taat yang berakar di dalam Injil Kristus. Ketaatan untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sahabat yang baik, pada saat kita berbicara tentang mempersembahkan tubuh, kalau kita nanti baca pada pasal ke-6, ke-13, terus 16 dan 19, di sini dipakai istilah menyerahkan. Kata menyerahkan ini atau mempersembahkan ini tunduk kepada kehendak Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang menyerahkan, artinya kita tunduk taat kepada kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau pada saat Allah berbicara tentang ibadah yang sejati. Sahabat yang baik, penyerahan atau mempersembahkan hidup kita ini bukan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja pada saat kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tetapi mempersembahkan diri ini adalah suatu proses yang harus kita lakukan secara terus-menerus sebagai pendewasaan iman Kristen. Sahabat yang baik, kalau begitu dikatakan begini, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita kembali nanti baca pasal yang ke-6 sampai pasal ke-8 sekali lagi, maka sungguh jelas istilah hidup tidak dipakai secara kebetulan. Tetapi kematian tubuh kita ini adalah suatu hal yang didiskusikan dalam pasal ke-7 ke-8. Kemudian dikatakan di situ menghidupkan tubuh maut kita. Artinya tubuh kita ini adalah mati, tetapi dihidupkan oleh Roh Kudus sehingga boleh melakukan segala kehendak Allah. Yang mati dihidupkan untuk melakukan kehendak Allah. Itu sangat jelas. Jadi kalau kita ini sangat paham bahwa tubuh kita ini yang adalah benda mati terbatas, dihidupkan oleh Roh Kudus sesuai dengan Roma pasal ke-7 pasal ke-8, maka tubuh kita ini sudah menjadi kudus, sudah menjadi hal yang berkenan kepada Allah. Jadi pada saat tubuh kita ini sudah dipakai, diserahkan kepada Roh Tuhan, maka dikatakan tubuh kita ini kudus, berkenan kepada Allah. Bukan lagi sesuatu yang mati,
Itu maka dikatakan ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang sudah diserahkan kepada Roh Tuhan. Sahabat yang baik, kalau begitu, apakah arti dari ibadahmu yang sejati? Ibadahmu yang sejati adalah penyerahan anggota-anggota tubuhmu seluruhnya yang merupakan ibadah yang kekal, ibadah yang utuh, ibadah yang berkenan. Seluruh tubuhmu, bukan sebagian tubuhmu, bukan tidak termasuk pikiranmu, akal budimu, tapi seluruh keberadaanmu dikatakan diserahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Jadi kalau dulu pelayanan-pelayanan atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh imamat Lewi, ibadah-ibadah imamat Lewi itu dijalankan di dalam bait Allah, maka sekarang yang kita lakukan dalam ibadah kita setiap hari ada di segala tempat, bukan dengan tubuh yang kita banggakan, tetapi dengan tubuh yang sudah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikatakan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Sahabat yang baik, kalau hari ini kita diingatkan untuk melakukan ibadah yang benar adalah mempersembahkan tubuhmu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah yang Allah perhatikan, itulah yang Allah perhitungkan, itulah yang Allah ingini dalam kehidupanmu adalah hidup yang berkenan, yang mempersembahkan tubuhmu. Tidak ada yang salah pada saat kita mempersembahkan mungkin harta kita, mungkin juga pikiran kita, atau mungkin kita mau berbagi kepada sesama kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan di mana kita menyerahkan tubuh kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Tubuh kita yang mati ini, yang terbatas ini, bila sudah kita serahkan kepada Tuhan, maka buah-buahnya akan berlimpah, akan meluap menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Allah mau dalam kehidupanmu setelah engkau mengenal Tuhan. Sahabat yang baik, mari terus berjuang untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Mari terus mencari apa yang Tuhan mau pada saat Tuhan menciptakan engkau. Ingat satu hal, Allahmu Allah yang hidup. Dia tahu apa yang kau kerjakan. Oleh karena itu, mari kalau hari ini engkau berkesempatan untuk mendengar satu firman Tuhan yang luar biasa, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Mari lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Ingatlah, Tuhan senantiasa menyertai engkau. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.